bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik BNN dengan tema Jadilah Garam dan Terang Dunia. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Salva BNN. Kedua suster kita ini sedang menjalankan studi di Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala berkat, kasih, kemurahan, dan kesetiaan-Mu yang selalu menuntun dan menyertai kami semua hingga sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu untuk membuka hati, pikiran, dan budi kami agar mampu untuk meresapi dan merenungkan sabda-Mu yang akan kami renungkan nanti. Dan kami mohon, mampukanlah kami semua agar menjadi terang dan garam bagi sesama yang ada di sekitar kami, mampu untuk membuka diri, bersedia melayani sesama kami dengan penuh cinta, kasih, dan kesetiaan. Keluhuran nama-Mu ya Tuhan, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai ayat 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah garam dan terang dunia. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali Injil yang baru saja kita dengar, di mana di sana dikatakan, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalimat ini sungguh menantang kita dan juga memotivasi kita. Dan kita tahu bahwa garam sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Garam memberi rasa, memberi penyedap pada makanan. Dan garam juga memiliki berbagai-bagai fungsi dalam kehidupan kita. Di sana juga dikatakan, hendaknya kamu menjadi terang, dan hendaknya cahaya itu menyinari semua orang. Dalam kehidupan tentu kita mengalami, merasakan terang dan juga gelap yang mungkin dapat ditandai dengan siang dan malam. Tadi dalam Injil juga dikatakan, tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah genteng atau di kolong tempat tidur, melainkan di atas kaki Dian, sehingga cahayanya itu bisa menerangi seluruh ruangan di malam hari. Ketika kita mengalami kegelapan atau berada dalam kegelapan, pasti yang kita butuhkan adalah cahaya. Ketika kita masak, lalu makanan itu tidak ditaburi dengan garam, tentu rasanya hambar. Rasanya tidak enak, harus ada garam. Karena garam memberi rasa, memberi penyedap pada makanan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, garam dan juga terang adalah dua hal yang senantiasa setiap saat ada di sekitar kita, yang mungkin bisa dikatakan tidak bisa terlepas dari kita. Di setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tentu garam dan terang ini selalu ada di sekitar kita dan selalu kita alami, bahkan kita rasakan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, pribadi kita? Satu pertanyaan yang mungkin menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Apakah selama ini saya sudah menjadi garam dan terang bagi sesama saya yang ada di sekitar saya? Atau selama ini mungkin saya menjadi garam dan juga terang, tetapi tidak berguna bagi sesama yang ada di sekitar saya? Mungkin garam dan terang itu hanya saya gunakan untuk pribadi saya, tidak saya gunakan untuk sesama yang lain. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mau menegaskan dan juga mau memotivasi kita, mengajak kita untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Lalu bagaimana caranya kita untuk menjadi garam dan terang bagi sesama? Tentu tidak mudah dan tidak gampang, karena kita mengakui terkadang sebagai manusia kita
dihadapkan pada tantangan dan godaan yang membuat kita untuk tidak menjadi garam dan terang bagi sesama. Jika dalam Injil tadi Yesus meminta kita menjadi garam dan terang dunia, maka hidup kita harus dapat mengubah orang lain kepada pengenalan akan Allah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Jadi, menjadi garam dan terang ada dalam konsep mengikuti keteladanan Yesus, yang tidak hanya menunjuk pada kemampuan kita untuk mentaati ajaran dan mengikuti keteladanannya sebagai suatu formalitas, tetapi harus dinampakkan dalam seluruh kehidupan dan relasi kita dengan orang lain, termasuk dalam keluarga, antara ibu dan bapak, antara anak-anak dan orang tua. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam seluruh kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat dan di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjadi garam dan terang bagi sesama, sekalipun dalam bentuk dan wujud yang kecil-kecil. Intinya kita bisa menjadi pribadi yang berguna bagi sesama, teristimewa menghantar sesama semakin mengenal kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Sekiranya pribadi kita dapat mencerminkan keteladanan hidup Yesus yang senantiasa memberikan kasih dan kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah, berkat yang telah kita terima dari hari ke hari, teristimewa pada pagi hari ini. Semoga berkat Tuhan selalu membimbing, menuntun dan menyertai kita semua dalam seluruh hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan semoga kita mampu menjadi garam dan terang dunia bagi sesama yang ada di sekitar kita, mampu memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan sesama saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit. Kita mohonkan rahmat belas kasihan dari Tuhan dan juga rahmat penyembuhan daripadanya. Semoga dengan kemurahan kasih-Nya boleh menjamah dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, dan kita mohonkan rahmat kekuatan, kesabaran dan ketabahan bagi mereka yang saat ini sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, mohon kerukunan dan kedamaian dalam negara kita. Teristimewa kita mohon, semoga kita semua sebagai penerus gereja, bangsa, senantiasa selalu bersatu hati, hidup rukun dan damai, saling berbagi, saling mengampuni dan menerima satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.